Hai semuanya, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila lah. Oke gengs, kayaknya nih belakangan ini banyak banget kasus-kasus kriminal yang lagi viral ya. Dari kemarin tuh rata-rata kasusnya tapi kan di luar negeri. Nah kali ini ada kejadiannya di Indonesia. Tepatnya di apartemen Kalibata City. Ini apartemen cukup legend ya. Yang mana sepertinya kasus ini tuh bukan satu-satunya yang viral yang pernah terjadi di apartemen Kalcit. Soalnya memang kayaknya nih beberapa kali pernah ada kejadian yang mirip-mirip juga di apartemen ini. Dan kebetulan karena teman gue punya unit di sana, gue sendiri pun terkadang hitungannya juga lumayan sering ke situ. Walaupun emang suka senewan kalau nyari parkir penuh mulu sampai mobil ditabrak-tabrak tuh. Kalau parkir paralel di situ. So di sini gue udah mendapatkan cerita dengan lengkap mengenai kejadiannya lagi heboh di berbagai berita nih. Kita di sini akan bahas background dari korban dan dari pelakunya juga, serta kronologinya tuh seperti apa. Dan sebenarnya juga ada kasus apa aja sih yang pernah terjadi di apartemen Kalibata City ini. Soalnya dalam kasus ini tuh pelakunya disebut-sebut sebagai Bonnie and Clyde-nya Indonesia. Tahu nggak kalian, itu adalah pasangan kekasih yang suka membunuh dan cukup legendaris, gengs. Dan si pelaku ceweknya ini juga katanya sempat viral di tahun 2019. Soalnya dia pernah menjadi pelakor. Nah loh, makin heboh aja beritanya kemana-mana. Pokoknya secara lengkapnya ada di video ini. Tapi sebelumnya gue mau terima kasih dulu nih sama Classic and Basics. Soalnya udah buatin baju dari pacar gue nih. Tuh, pacar gue nih, kenalin. Ya pokoknya kalian doain aja lah. Semoga tahun ini bisa ke penghulu begitu. Ini gue juga ketemu dianya di Tinder, gengs. Awalnya gue sebenarnya nggak tahu dia tuh siapa sih. Pas sudah pacaran kayak ya sebulan 2 bulan gitu, kok setiap jalan sama dia kayak baik banget ya minta foto. Abis itu baru dia ngaku kalau ternyata dia artis K-pop katanya. Namanya apa ya? Blackpink. Kalian bisa lihat-lihat di YouTube tuh, cari aja Blackpink gitu. Ya hitung-hitung support pacar gue lah. Kali aja dia belum tahu. Gue nggak promosiin pacar gue endorsean itu, enggak kok. Ya namanya juga pacar sendiri kan. Anyway, ini juga jaketnya bahannya enak banget loh, gengs. Tebel tuh dan jadinya hangat kalau dipakai. Berasa kayak dipeluk jauh sama dia. Ya maklum sekarang kita lagi LDR statusnya. Pokoknya kalian yang mau bikin baju-baju polos ataupun hoodie kayak gini yang bisa dicetak sesuai desain kemauan kalian, langsung aja mampir ke Instagramnya @classicandbasics. Yang jelas pokoknya ini bahan sablonnya bagus banget ya. Dia soalnya pakai sablon USA. Dan udah beberapa kali kalau kalian sering nonton video gue juga buatnya di situ. Yang mana ini kalau mau dicuci, mau diapain juga nggak pecah sablonannya, saking bagusnya. Dan harganya dong cuma 80.000. Makanya cepetan deh dicek dan follow IG-nya @classicandbasics. Dan sekarang kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Jadi di dalam kasus ini, yang terlibat itu ada 3 orang, gengs. 1 korbannya, dan 2 lagi ya pelakunya. Korbannya sendiri itu adalah laki-laki bernama Rinaldi Harlewis Manu yang berumur 33 tahun. Sementara pelakunya itu adalah sepasang kekasih yang kita panggilnya pakai nama panggilan aja kali ya. Yang cowok namanya Jumadil, dan yang cewek namanya Leli. Dimana mereka masih umurnya tuh 27 sama 26 tahun. Jadi memang lebih muda nih daripada korbannya sendiri tadi yang Mas Rinaldi. Nah, sekilas background dari Mas Rinaldi nih, dia di Jakarta ini tuh bekerja sebagai manajer bagian HRD di perusahaan kontraktor swasta gitu, gengs. Dan mungkin bisa dibilang sudah cukup stable ya. Di umur segitu sudah menjadi seorang manajer kan. Dan memang Rinaldi ini dikenal sebagai orang yang pintar. S1-nya aja di UGM Jogja. Terus S2-nya itu di Tokyo, Jepang, gengs. Nah, waktu dia kuliah di Jepang nih, itu ternyata dia juga sering bikin kayak vlog-vlog gitu di YouTube, dimana dia kayak merekam kegiatannya sebagai mahasiswa di Jepang dan kayak ngasih tahu tempat-tempat makanan halal di sana. Ya ala-ala kayak Kak Jerome lah, tahu kan? Ya udah deh tuh. Abis dia lulus, dia balik ke Indonesia nih dan kerja di Jakarta. Tinggalnya juga di sini sendiri katanya. Soalnya kan keluarganya semua itu di Jogja. Nah, yang namanya nih judulnya kita nih sebagai orang nyari jodoh, ya pastinya segala usaha juga dilakukan ya. Jadi Mas Rinaldi di sini memang konteksnya bermain yang namanya Tinder, jadi aplikasi pencari jodoh. Sebenarnya aplikasi Tinder sendiri itu ya fine-fine aja kok. Banyak teman gue yang berhasil nikah pada akhirnya. Asal ya memang hati-hati aja milih orang. Kenalannya benar-benar harus disaring lah intinya. Namun ya balik lagi kalau yang namanya takdir atau nasib-nasiban siapa yang tahu sih, gengs. Kenalan lah dia nih ceritanya sama cewek yang namanya Leli tadi. Dan itu jatuhnya sudah setahun yang lalu. Jadi udah lumayan lama. Mereka match di Tinder, abis itu chat-chatan. Bukan ucuk-ucuk ini maksudnya kejadiannya. Baru match beberapa minggu atau beberapa hari, terus ketemuan langsung kasus gitu. Enggak. Udah dari tahun kemarin. Dan komunikasi mereka ini berjalan lumayan baik-baik aja. Jadi kayak di-maintain gitu. Tapi sebetulnya, pada saat itu pun, si Leli ini tuh udah punya kekasih juga. Ya si Jumadil tadi tuh pacarnya. Jadi pada saat dia nih chat-chatan sama Rinaldi, itu kita kurang tahu juga konteksnya ini si Leli jadinya selingkuh
selingkuh, atau ya Jumaidilnya tahu-tahu aja. Abisnya seperti yang gue bilang tadi di awal, nama Leily ini, itu tuh sempet rame juga di Twitter, perkara dia dibilang pelakor sama istri orang. Jadi jauh sebelum kasus ini ada, itu tuh ada istri orang yang nyebar foto pelakor suaminya, yang mana itu mukanya si Leily. Dari sini kalau kita asa-asa menyimpulkan nih, berarti si Leily ini mungkin memang tipikal cewek-cewek yang tebar pesona kesana sini gitu kali ya. Nah, kita balik lagi ke permasalahannya Rinaldi. Jadi mereka kan udah sering chat-chatan tuh dari Tinder yang sampai akhirnya tukeran nomor WhatsApp. Mungkin di sini Leily juga udah tahu pekerjaan Rinaldi adalah seorang manajer HRD, pasti gajinya bagus nih, punya duit nih orang. Soalnya memang statusnya Leily sama pacarnya si Jumadil tuh katanya pengangguran, gengs. Ya kerja nggak tetap gitulah intinya. Akhirnya mereka menyusun rencana jahat nih. Nah, di mana pasangan ini berencana untuk mengambil sejumlah uang milik Rinaldi dengan cara menggasak uang ATM-nya. Awalnya mereka itu menyewa sebuah apartemen di daerah Pasar Baru untuk melangsungkan aksinya itu. Jadi mereka nih kayak nyewa apartemen yang bisa disewa harian ataupun mingguan. Itu kan banyak tuh sekarang. Yang murah-murah juga udah bertebaran di mana-mana. Nah, mereka nyewa apartemen di Pasar Baru itu dari tanggal 7 sampai 12 September. Pokoknya bookingnya di tanggal itu tuh. Nah, dari tanggal 7 sampai 8 Septembernya, Jumadil sama Leily ini mungkin kayak prepare nih alat-alat yang akan digunakan dan preparing juga kamar yang akan digunakan dalam melakukan aksinya nanti. Soalnya memang pas di tanggal 9-nya, Leily ini kayak ngajak Rinaldi untuk datang ke apartemen tersebut. Jadi memang konteksnya di sini, Leily sama Rinaldi itu udah kayak TTM-an. Ya bisa dibilang mungkin pacaran juga kali ya, kan udah deket. Tapi di lain sisi, Leily dan Jumadil pun itu udah fix pacaran memang. Dan Jumadil juga tahu si Leily ini ada main sama Rinaldi. Dan pada saat itu, memang jadinya Leily dan Jumadil ini mau menjebak si Rinaldi di apartemen. Nah, Jumadil ini ceritanya ngumpet tuh di kamar mandi. Sementara Leily dan Rinaldi itu datang tuh masuk ke kamar berdua, cret gitu. Di dalam kamar, Leily dan Rinaldi melakukan hubungan badan. Nah, pada saat ini mungkin si Leily itu sepertinya ingin mengalihkan perhatiannya Rinaldi, biar dia nggak sadar kalau pas mereka lagi begituan nih, ternyata ada Jumadil yang diam-diam dari belakang gebuk kepalanya Rinaldi pakai batu bata sampai 2 kali, tuk-tuk gitu. Udah digebuk nih padahal, ditusuk dong pakai pisau sampai 7 kali untuk memastikan si korban nih Rinaldi benar-benar tewas. Jadi maksudnya kalau dari cerita ini, itu semuanya benar-benar udah direncanakan memang untuk dibunuh ya, gengs. Bukan kayak mau dirampok, terus korban melawan, malah kebunuh gitu. Enggak. Ya udah, Rinaldi ini kan akhirnya dipastikan tewas dong. Dan posisinya kan tadi lagi begituan di kasur tuh di kamar. Yang otomatis itu menimbulkan banyak noda darah yang muncrat-muncrat ke spray, terus ke dinding-dinding juga. Di situ, Leily dan Jumadil ternyata telah menyiapkan spray baru dan cat tembok juga untuk menutupi semuanya. Jadi spray yang tadi ada darahnya tuh diganti baru. Terus tembok yang kecipratan darah juga itu dicat ulang sama mereka. Biar nggak ketahuan orang. Soalnya kan dia konteksnya nyewa apartemennya tuh, bukan punya mereka. Kepikiran banget ya. Abis itu ya udah, uang yang ada di ATM-nya Rinaldi itu diambil semua sama mereka. Yang jumlahnya sekitar 97 juta rupiah. Dan dari uang tersebut, itu tuh mereka belanjain emas batangan, motor, sama beberapa barang kayak juga dia mereka beli koper. Terus duit itu pun itu juga digunakan untuk menyewa rumah di Bilangan Depok. Nah, apartemen di Pasar Baru ini itu kan disewanya dari tanggal 7 sampai 12 September tuh. Sedangkan kejadiannya kan di tanggal 9 September. Terus mereka beli-beli barang tuh. Sampai akhirnya udah mau habis dong, tanggal mereka harus check out. Nah, mereka kebingungan nih. Ini mayat mau diapain biar nggak ketahuan orang. Terus gimana juga nih cara bawanya keluar apartemen tanpa ada yang tahu atau tanpa ada yang nge mereka nih bawa orang. Jadilah itu mayatnya dimutilasi biar muat dimasukin ke dalam koper, gengs, buat mereka bawa keluar apartemen tuh. Pokoknya akhirnya mayat Rinaldi ini itu dimasukkan ke dalam 2 koper dan 1 ransel. Nah, mungkin karena ini persiapan mereka juga tidak begitu matang ya, gengs. Jadi mereka memang belum menyiapkan tempat untuk membuang mayat korban. Jadilah mereka ini menyewa lagi sebuah apartemen di Kalibata City, tepatnya di Tower Ebony lantai 16 untuk ya naruh koper-koper isi orang itu doang. Sementara itu, mereka mencari rumah yang mempunyai halaman buat dijadikan tempat mengubur. Tapi epicnya nih ya, waktu dari apartemen Pasar Baru nih pindah ke apartemen Kalibata City, mereka kan bawa-bawa itu koper yang isinya potongan tubuh manusia. Ternyata mereka ini adegannya naik taksi online, gengs. Lu kebayang gak sih jadi supirnya bagaimana? Pasti kan ada adegan bantuin ngangkat turunin koper gitu kan dari bagasi, tapi supirnya itu padahal nggak ngerti isinya apaan tuh. Ngeri nggak lu? Sementara itu memang di tanggal 9 Septembernya, malam pas kejadian tuh, ternyata udah ada yang buat laporan Rinaldi ini menghilang. Karena pihak keluarga itu tuh pada berusaha menghubungi si Rinaldi tapi nggak ada tanggapan. Jadi nggak dibales-bales gitulah. Yang mana katanya biasanya Rinaldi tidak seperti itu. Nanya ke teman-temannya juga nggak ada yang pada yang tahu. Karena khawatir, jadilah dibuat laporan ke kepolisian. Tapi nggak ada yang nyangka kalau ternyata endingnya seperti itu. Namun memang dari pihak polisi ini baru diprosesnya di tanggal 12 September. Karena mungkin ya kalau 1 kali 24 jam itu belum bisa dinyatakan orang hilang kali ya. Jadi setelah beberapa hari memang tidak ada kabar, baru deh diproses. Yaudah, sementara itu si pelaku nih itu kan udah ngedrop atau nyimpen mayatnya Rinaldi di apartemen Kalibata City tadi. Nah, dari situ mereka ngider nih nyari-nyari rumah untuk disewa
Dan akhirnya dapatlah mereka di wilayah Depok. Namun berarti mayatnya itu jatuhnya kan udah beberapa hari ya. Ya pastinya itu menimbulkan bau yang sangat menyengat lah. Apalagi konteksnya ini dimutilasi, yang berdarah-darah dan ada daging-dagingnya gitu, gengs. Ya nyebar lah itu baunya kemana-mana, sampai keluar-keluar dari unit kamar. Dan orang-orang yang ada di lantai 16 tuh, itu semuanya pada keganggu. Yang akhirnya ngelapor ke pihak gedung kalau ada bau busuk banget nih di lantai 16. Dan pas dicek, ya ternyata bener, pantesan bau. Isinya aja begitu, gengs. Geger lah ini satu apartemen. Langsung ditelusuri sama polisi, ngecek CCTV apartemen, dan akhirnya Leli sama Jumadil nih itu ketangkep di dalam rumah baru yang mereka sewa di Depok tadi. Nyawanya juga baru, gengs, di tanggal 14 September. Dan ternyata di sana mereka tuh udah nyiapin tanah kuburannya di halaman belakang. Jadi itu udah digali, udah dalam tuh, gengs. Tinggal dimasukin aja. Cuman karena mungkin kurang gercep, udah keburu ketangkep sama polisi. Dan waktu penangkapannya juga, katanya sih ada drama-drama juga tuh, dimana mereka mau kabur manjat genteng. Ya tapi tetap aja nggak berhasil. Saat ini karena kasusnya masih baru juga hitungannya, jadi pastinya masih dalam proses. Tapi sih katanya ancamannya itu adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati. Karena jatuhnya ini ya pembunuhan berencana ya. Yang dari awal, emang udah niatannya untuk ngebunuh. Bukan cuman kayak mau ngerampok duitnya doang. Sampai segala kepikiran beli spray sama beli cat. Dan kalau dipikir-pikir, ini tuh kasusnya 11-12 sama kasus artis Lydia Pratiwi yang pernah gue bahas juga sebelumnya. Begini-begini juga nih. Ala-ala pacaran, diajak ngamar, ternyata dijebak, terus ATM-nya digasak. Persis, gengs. Kalau kalian belum nonton, abis ini bisa nonton yang ini juga ya. Nah, selain peristiwa ini pun, beberapa kali memang pernah terjadi nih peristiwa-peristiwa yang serem-serem di apartemen Kalibata City. Ada pembunuhan Holly Angela Ayu, di Tower Ebony juga tuh, lantai 9 tapi di tahun 2013. Ada juga pembunuhan karyawan bank waktu itu, tahun 2012. Terus ada beberapa kejadian kayak orang-orang yang lompat dari balkon. Dan di Januari 2020 kemarin, sempet tuh ada kasus prostitusi anak, narkoba, sama kayak ada juga pesta gitu. Ya sebenarnya sih mungkin di apartemen-apartemen lain juga banyak ya. Cuman ya nggak ketahuan aja kali. So far sih kalau gue kesana, itu alhamdulillah nggak pernah nemu yang aneh-aneh juga. Ya pokoknya semoga kita semua nih dijauhi dari hal yang buruk-buruk lah. Dan kita nih jangan sampai gitu match sama orang-orang kayak Leli sama Jumadil kalau lagi main Tinder ya, gengs. Dan pastinya juga rest in peace untuk korban. Ya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini, juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadarivan. Sampai jumpa di kasus misting selanjutnya. Dadah.